semuanya, perkenalkan, saya Riki Saputra, mahasiswa dari program studi Perikanan Laut Tropis, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah kajian dengan judul Rehabilitasi Terumbu Karang melalui transplantasi di kawasan pesisir Kabupaten Pangandaran. Kajian ini disusun sebagai untuk kepedulian terhadap keberlanjutan sumber daya laut, terutama ekosistem terumbu karang yang sangat penting bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Kabupaten Pangandaran adalah sebuah wilayah pesisir yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kawasan ini secara geografis berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan memiliki garis pantai yang panjang serta beragam ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Pangandaran dikenal luas sebagai destinasi wisata bahari. Selain itu, masyarakat lokalnya juga banyak yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan tangkap dan budidaya. Oleh karena itu, keberadaan ekosistem laut yang sehat sangat vital, tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sosial dan ekonomi. Salah satu ekosistem laut yang sangat penting di wilayah ini adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan struktur bawah laut yang terbentuk dari koloni karang yang bersimbiosis dengan alga mikroskopis bernama Zooxanthella. Mereka hidup di perairan dangkal, jernih, hangat, dan menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, moluska, krustasea, hingga penyu dan hewan laut lainnya. Fungsi terumbu karang tidak hanya sebagai habitat dan tempat berkembang biak bagi biota laut, tetapi juga sebagai pemecah ombak alami yang melindungi garis pantai dari abrasi. Selain itu, terumbu karang juga berperan penting dalam mendukung sektor wisata bahari seperti snorkeling dan diving, serta menjadi sumber penghidupan bagi nelayan lokal. Namun, saat ini terumbu karang di wilayah Pangandaran menghadapi ancaman yang serius. Berdasarkan berbagai kajian, kondisi ekosistem karang di beberapa titik seperti Batu Karas, Penanjung Barat, dan Penanjung Timur menunjukkan tingkat kerusakan yang tinggi. Penyebab utamanya antara lain aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom atau racun, akibat wisatawan yang menginjak atau mematahkan karang, pencemaran dari limbah dan sedimentasi dari daratan, serta dampak bencana alam seperti tsunami tahun 2006. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan pasca transplantasi karang yang pernah dilakukan. Jika dibiarkan, maka keanekaragaman hayati laut akan terus menurun, pariwisata akan lesu, dan masyarakat pesisir akan kehilangan sumber pendapatan utamanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk melakukan rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Salah satu metode yang kini banyak dikembangkan adalah transplantasi karang, yakni penanaman fragmen karang sehat ke media buatan yang diletakkan di lokasi rusak, agar koloni baru bisa tumbuh dan memperbaiki ekosistem. Metode transplantasi terumbu karang. Transplantasi karang merupakan salah satu metode pemulihan ekosistem laut dengan cara mencangkokkan karang hidup ke media buatan, lalu menempatkan di habitat yang rusak. Dalam kegiatan ini, media yang digunakan adalah rangka besi berbentuk kubah heksagon yang dikenal sebagai raksagon. Langkah-langkah pelaksanaan transplantasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan lokasi berdasarkan visibilitas air, kedalaman, arus, dan topografi dasar laut. Lokasi yang dipilih adalah pantai barat Penanjung dengan koordinat. Di sini ada gambar koordinat ataupun lokasi. Yang kedua, pengambilan fragmen karang sehat dari jenis Arcopora bercabang. Yang ketiga, pengikatan fragmen ke media tanam dengan menggunakan kabel atau tali pengikat. Yang keempat,
penempatan media di dasar laut secara hati-hati agar tidak merusak substrat. Dan yang terakhir, yang kelima, pemantauan pasca transplantasi, termasuk pembersihan dari alga dan predator karang. Kesimpulan dari transplantasi terumbu karang merupakan metode yang efektif dalam merehabilitasi ekosistem laut yang rusak, khususnya di kawasan pesisir Kabupaten Pangandaran. Melalui media tanam berbentuk rangka besi heksagon atau raksagon, fragmen karang hidup dapat ditanam kembali di dasar laut untuk membentuk koloni baru. Kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak ekologis seperti kembalinya biota laut dan peningkatan tutupan karang, tetapi juga membuka potensi sosial dan ekonomi melalui pengembangan wisata konservasi dan pelibatan masyarakat lokal. Kesimpulan dari transplantasi terumbu karang merupakan metode yang efektif dalam merehabilitasi ekosistem laut yang rusak, khususnya di kawasan pesisir Kabupaten Pangandaran. Melalui media tanam berbentuk rangka besi heksagon atau raksagon, fragmen karang hidup dapat ditanam kembali di dasar laut untuk membentuk koloni baru. Kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak ekologis seperti kembalinya biota laut dan peningkatan tutupan karang, tetapi juga membuka potensi sosial dan ekonomi melalui pengembangan wisata konservasi dan pelibatan masyarakat lokal. Demikian pemaparan saya mengenai kegiatan rehabilitasi terumbu karang melalui metode transplantasi di kawasan pesisir Kabupaten Pangandaran. Upaya ini tidak hanya menjadi langkah teknis dalam pemulihan ekosistem laut, tetapi juga menjadi contoh nyata bahwa konservasi lingkungan bisa berjalan berdampingan dengan pemberdayaan masyarakat dan edukasi publik. Semoga kegiatan seperti ini terus dikembangkan dan menjadi inspirasi untuk wilayah pesisir lainnya di Indonesia. Kita semua memiliki peran dalam menjaga laut. Sekecil apapun kontribusi kita akan sangat berarti bagi keberlangsungan ekosistem di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum.